Pria itu membawa putranya bersembunyi di toilet umum stasiun bawah tanah. Ia menutupi lantai dengan tisu toilet, menjadikannya tempat tidur darurat untuk malam itu. Belum sempat terlelap, tiba-tiba terdengar ketukan keras dan tergesa-gesa dari luar pintu. Sambil menutup telinga anaknya dengan satu tangan, pria itu meluruskan kakinya dan menahan pintu kuat-kuat. Saat itu, yang ia harapkan hanyalah agar orang di luar segera pergi. Dia seorang pria yang dulunya bekerja sebagai sales, terbiasa menghadapi dunia dengan senyum ramah. Namun malam itu, sosok yang selalu tampak kuat itu akhirnya tak mampu lagi menahan perasaannya. Ia menahan tangis sekuat tenaga, tak berani bersuara. Terkadang, hidup memang terasa terlalu berat. Padahal ia sudah berusaha sekuat mungkin, tapi mengapa hidup tetap saja begini? Itulah titik terendah dalam hidupnya. Tapi melalui kerja keras tanpa henti, ia akhirnya menciptakan keajaiban. Keluar dari lembah keterpurukan dan bahkan berhasil menjadi seorang miliarder. Ini bukan sekadar kisah film, tapi kisah nyata yang menginspirasi jutaan orang. Yang membuatnya luar biasa adalah, pria ini tidak memiliki pendidikan tinggi, tidak punya keberuntungan besar, tidak berasal dari keluarga kaya, dan juga tidak punya koneksi kuat. Yang ia punya hanyalah tekad dan kerja keras yang jauh melebihi orang kebanyakan. Jika saat ini kamu juga sedang berada di titik terendah seperti dirinya, tolong tonton kisah ini sampai akhir. Alat pemindai, scanner, yang dijual Chris sebenarnya hanya sedikit lebih canggih dari scanner biasa, tapi harganya 2 kali lipat. Karena itu, setiap kali mencoba menjualnya, ia selalu ditolak. Kini, Chris sudah menganggur selama beberapa bulan. Uang sewanya menunggak lebih dari 2 bulan, dan anaknya pun hanya bisa bersekolah di taman kanak-kanak kecil yang bahkan ejaannya pun sering salah tulis. Untuk menopang hidup keluarga, istrinya yang rapuh terpaksa bekerja 2 pekerjaan setiap hari. Semua tekanan hidup itu berubah menjadi sindiran dan kemarahan kepada sang suami. Chris hanya bisa menahan semuanya dalam diam, malang tak dapat ditolak. Hari itu saat ia berusaha menjual alatnya, mobilnya justru digembok polisi karena parkir sembarangan, dan akhirnya bahkan ditarik ke kantor tilang. Keluarga yang sudah miskin kini semakin terpuruk. Ia harus menjual setidaknya 2 scanner per bulan agar bisa bertahan hidup. Namun kenyataannya sudah lama ia tak berhasil menjual satupun. Chris berjalan menyusuri jalanan dengan hati kosong. Sudah lama ia tidak tersenyum tulus. Saat melewati sebuah gedung tinggi, ia melihat seorang pria tampan keluar dari mobil sport mewah. Chris mendekatinya dengan sopan dan bertanya 2 hal. Pekerjaan apa yang Anda lakukan? Dan bagaimana cara Anda melakukannya? Pria itu tersenyum dan menjawab, aku seorang pialang saham. Chris penasaran, apakah pekerjaan itu butuh ijazah kuliah? Pria itu menjawab, tidak juga, asal kamu pandai berhitung dan tahu cara bergaul dengan orang. Melihat wajah orang-orang di sekitar yang tampak bahagia dan sukses, Chris mulai membayangkan, kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Setelah semalam penuh berpikir, ia akhirnya menyampaikan niatnya pada sang istri. Namun, yang ia dapat hanyalah ejekan. Pertengkaran pun pecah. Chris tetap yakin segalanya akan membaik, tapi istrinya sudah kehilangan kepercayaan padanya. Selama 4 bulan terakhir, istrinya bekerja 2 shift setiap hari, tubuhnya nyaris roboh. Ia hanya ingin suaminya segera menjual alat-alat itu. Meski tanpa dukungan istri, Chris tetap nekat pergi ke gedung perusahaan sekuritas. Agar terlihat rapi dan sopan, ia menitipkan alat scannernya kepada seorang wanita yang berjualan gitar di pinggir jalan, bahkan memberinya uang $1 sebagai ucapan terima kasih, dan berulang kali menegaskan bahwa alat itu tidak bernilai tinggi. Namun tak disangka, begitu ia mendapatkan formulir lamaran, ia melihat wanita itu membawa kabur alatnya. Chris panik dan segera mengejarnya sampai ke stasiun bawah tanah, tapi hanya bisa menatap nanar ketika wanita itu masuk ke dalam kereta yang berangkat meninggalkannya. Sekejap, 1 bulan biaya hidupnya lenyap. Dengan marah, Chris memukul lantai stasiun melampiaskan frustrasinya. Setelah tenang, ia memandangi formulir lamaran di tangannya. Di situ tertulis, perusahaan sekuritas itu merekrut 20 orang magang setiap 6 bulan, tapi hanya 1 orang yang akan diterima menjadi karyawan tetap. Pada kolom pendidikan tertulis minimal lulusan SMA. 3 baris tambahan di bawahnya terasa seperti jurang pemisah baginya. Malam itu Chris tidak bisa tidur. Ia berpikir keras, apakah ia harus mencoba peluang yang nyaris mustahil itu? Keesokan paginya, saat mengantar anak ke sekolah, istrinya menegaskan lagi, jual saja alat itu sebelum pulang. Tapi setelah menurunkan putranya di sekolah, Chris tidak pergi menjual scannernya, namun bukannya menjual alatnya, Chris justru membawa formulir lamaran itu langsung ke kantor perusahaan sekuritas. Tidak seperti pelamar lain yang hanya menyerahkannya ke resepsionis, Chris dengan nekat mengantarkannya langsung ke tangan kepala HRD. Saat ia menuruni tangga, tanpa sengaja ia melihat wanita penjual gitar yang mencuri alat pemindainya. Tanpa memedulikan mobil-mobil di jalan, ia berlari sekencang-kencangnya mengejar wanita itu. Setelah kejar-kejaran sengit, akhirnya Chris berhasil mendapatkan kembali alatnya di dalam sebuah bus. Ketika menjemput anaknya pulang sekolah, sang anak terkejut melihat kini ayahnya membawa 2 alat pemindai. Bukannya ayah bilang mau menjual alat itu, kenapa sekarang malah jadi 2? Tanyanya polos. Istrinya pun hanya bisa menatap dengan wajah lelah dan pasrah. Sejak aku hamil dulu, kamu selalu bilang semuanya akan membaik, ucapnya dengan nada dingin. Tapi sampai sekarang kita tetap tidak punya apa-apa. Bahkan istrinya sendiri kini sudah kehilangan kepercayaan padanya. Chris hanya bisa diam, tenggelam dalam
merasa kecewa dan putus asa. Persaingan untuk masuk ke perusahaan sekuritas itu sangatlah ketat. Setelah menyerahkan formulir lamaran, Chris menunggu dan menunggu, tapi tidak ada kabar sama sekali. Ia mulai setiap hari berdiri di depan gedung perusahaan itu, berharap bisa bertemu seseorang yang bisa memberinya kesempatan. Hingga suatu hari, tak disangka ia benar-benar bertemu dengan kepala HRD. Chris sangat ingin berbicara dengannya, ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pandai berhitung, tetapi juga punya kemampuan komunikasi yang baik. Namun kepala HRD itu sedang terburu-buru pergi ke tempat lain. Demi tidak menyia-nyiakan kesempatan langka itu, Chris berbohong dan berkata bahwa ia juga akan ke tempat yang sama. Akhirnya, mereka pun naik taksi yang sama. Di dalam taksi, Chris berusaha keras memperkenalkan dirinya dengan sopan dan antusias. Namun, kepala HRD itu tampak tidak tertarik. Ia hanya asyik memainkan sebuah kubus Rubik di tangannya, tanpa sedikit pun menoleh. Waktu itu, Rubik baru saja populer, dan sangat jarang orang bisa menyusunnya sampai selesai. Melihat orang itu kesulitan, Chris tiba-tiba berkata, "Saya bisa menyelesaikannya." Kepala HRD menatapnya dengan ekspresi meremehkan, lalu menyerahkan Rubik itu dengan santai. Jelas tidak percaya, tapi tak lama kemudian, Chris berhasil menyusun satu sisi dengan cepat, lalu lanjut memutar Rubik itu penuh konsentrasi. Beberapa menit berlalu, sebelum taksi berhenti, Rubik itu sudah tersusun sempurna. Kepala HRD tertegun, bahkan sopir taksi pun menoleh ke belakang tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata, Chris memang sudah sering memainkan Rubik di rumah. Ia mempelajarinya sendiri saat senggang, dan kini keterampilan kecil itu menjadi penyelamatnya. Kepala HRD jelas terkesan, meski tak mengucapkan banyak. Setelah sampai di tempat tujuan, Kepala HRD buru-buru turun untuk menghadiri rapat, tapi saat Chris melihat meteran taksi menunjukkan $18, ia panik karena tidak punya uang. Di saat lampu merah menyala, Chris nekat meloncat keluar dari mobil dan lari sekuat tenaga. Sambil berlari, ia terus berteriak, "Maaf, maaf," bukan karena ia ingin menipu, tapi karena ia benar-benar tidak punya pilihan. Namun sopir taksi tidak menyerah, ia terus mengejar sampai ke stasiun kereta bawah tanah. Untuk melarikan diri, Chris melompat ke dalam kereta yang pintunya hampir tertutup. Ia berhasil masuk, tapi alat pemindainya terjepit di luar pintu. Ia berusaha menariknya masuk, tapi pintu terlalu kuat. Akhirnya, ia hanya bisa melepaskannya. Satu alat lagi hilang. 1 bulan biaya hidupnya lenyap dalam sekejap. Chris tertegun, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan ini kepada istrinya, atau bagaimana melanjutkan hidup. Di tengah hujan lebat malam itu, ia menelepon istrinya meminta agar ia menjemput anak mereka lebih dulu. Tapi jawaban di ujung telepon membuatnya kaku. "Aku sudah memutuskan untuk pergi. Aku sudah berkemas. Aku akan membawa anak kita dan meninggalkan tempat ini." Chris langsung berlari sekuat tenaga pulang ke rumah, namun semuanya sudah terlambat. Rumah telah kosong, istrinya benar-benar pergi bersama anak mereka. Ia berdiri di tengah ruangan kosong, terdiam, penuh kesedihan. Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Ternyata dari perusahaan sekuritas, kepala HRD memintanya datang untuk wawancara beberapa hari lagi. Tapi terlebih dulu, Chris harus mencatat nomor kontak sekretaris untuk mendapatkan rincian jadwal dan syaratnya. Masalahnya, di rumah tidak ada satupun pena. Chris terpaksa menghafal nomor itu di kepalanya, lalu berlari ke toko terdekat di tengah malam, mencari pena untuk segera menuliskannya sebelum lupa. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Keesokan paginya, ia menemukan istrinya dan memohon agar anak mereka dikembalikan kepadanya. Mereka bertengkar hebat di jalan, tapi sang istri tetap menolak. Chris tak tahan lagi. Sebelum jam pulang sekolah, ia diam-diam menjemput anaknya lebih dulu dan membawanya pulang. Baru saja tiba di rumah, tuan rumah datang menagih. Mereka sudah menunggak sewa selama 3 bulan. Jika tidak membayar segera, mereka harus segera pergi. Chris memohon dengan sungguh-sungguh dan akhirnya pemilik rumah memberinya waktu 1 minggu tambahan. Dengan syarat Chris harus membantu mengecat rumahnya. Namun saat Chris sedang mengecat, 2 polisi datang menghampiri. Ia ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ternyata, itu karena denda tilang lama yang belum dibayarnya. Chris tidak punya uang tunai, jadi ia menulis cek tapi bank sudah tutup. Polisi mengatakan mereka hanya bisa memverifikasi cek itu besok jam 9.30 pagi, baru setelah itu ia bisa dibebaskan. Chris memohon, menjelaskan bahwa anaknya baru 5 tahun dan bahwa pukul 10:15 besok, ia ada wawancara kerja penting di perusahaan sekuritas. Namun polisi sama sekali tidak mau mendengar alasan apapun. Chris akhirnya menelepon istrinya sebelum kemudian dikurung semalaman di sel tahanan. Ia baru dibebaskan keesokan harinya pukul 9.45 pagi, dan itu pun setelah petugas memverifikasi cek yang ia tulis. Begitu keluar dari kantor polisi, Chris langsung berlari sekuat tenaga menuju gedung perusahaan sekuritas. Napasnya tersengal, keringat bercucuran, namun ia berhasil tiba tepat sebelum wawancara dimulai. Di ruang wawancara, semua pelamar lain mengenakan setelan jas rapi. Sementara Chris hanya memakai pakaian lusuh penuh noda cat. Para pewawancara tertegun melihat penampilannya. Salah satu dari mereka bahkan bergumam, "Kau datang ke sini dengan pakaian seperti itu? Kau bercanda." Namun Chris tetap maju, menyalami satu persatu pewawancara dengan sopan. Tatapan mereka jelas menunjukkan rasa jijik dan ragu. Sebelum siapapun sempat berbicara, Chris memilih untuk jujur. Ia berkata dengan tenang namun jujur. "Tadi di depan, saya berusaha memikirkan alasan yang pantas untuk menjelaskan penampilan saya. Tapi akhirnya saya memilih untuk berkata jujur. Saya baru saja keluar dari kantor polisi karena ditahan semalam. Saya ditangkap
ditangkap karena belum membayar denda tilang. Sebelum itu, saya sedang mengecat rumah saya, jadi beginilah penampilan saya sekarang. Para pewawancara saling berpandangan. Salah satu dari mereka memutar ballpoint dengan malas, tampak tidak tertarik. Tapi, ketulusan Chris mulai mencuri perhatian. Salah satu manajer kemudian bertanya, dengan nada menggoda, kalau ada orang datang wawancara tanpa mengenakan kemeja, apa yang akan kamu pikirkan? Chris tersenyum dan menjawab cepat. Saya akan berpikir, mungkin dia punya alasan yang sangat bagus. Manajer itu tertawa kecil, lalu bertanya lagi, kalau aku tetap mempekerjakan orang itu, kamu akan berpikir apa? Chris menatapnya dan berkata dengan nada humor ringan, saya akan berpikir, Anda pasti orang yang sangat pintar. Jawaban itu membuat semua orang di ruangan tertawa, suasana langsung mencair, wawancara berjalan lancar, namun ketika keluar dari ruangan, wajah Chris tidak menunjukkan sedikit pun senyum. Baru saat itulah ia tahu, program magang selama 6 bulan itu tidak dibayar sepeser pun, dan setelah 6 bulan, perusahaan hanya akan memilih 1 orang dari 20 peserta. Jika tidak terpilih, semua yang dipelajari akan sia-sia. Di rumah masih ada 6 alat pemindai yang belum terjual. Jika semuanya bisa laku, mungkin mereka bisa bertahan sampai akhir masa magang. Tapi jika tidak, mereka akan kelaparan. Malam itu, istrinya datang mengantarkan anak mereka. Ia berkata bahwa ia akan pergi ke New York mencari peluang kerja baru di sana. Chris berharap anak mereka bisa tetap tinggal bersamanya. Kali ini, sang istri tidak menolak. Ia hanya diam. Sebelum pergi, ia berdiri lama di depan kamar, menatap anak mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap Chris sejenak dan bertanya pelan, kamu yakin bisa mengurusnya? Chris tidak menjawab, karena ia sendiri tidak tahu. Ia hanya memandangi punggung istrinya yang perlahan menjauh, lalu menatap kosong ke udara. Dalam hati ia berjanji, aku akan berhasil. Apapun yang terjadi keesokan harinya, Chris menelepon perusahaan sekuritas dan menyatakan kesediaannya mengikuti pelatihan selama 6 bulan itu. Untuk menghemat biaya, ia dan anaknya pindah ke penginapan murah. Suatu akhir pekan, Chris mengajak putranya bermain basket. Bocah kecil itu memantulkan bola sambil berkata dengan semangat, nanti kalau besar aku mau jadi pemain basket profesional. Chris menjawab tanpa berpikir, nah, naga melahirkan naga, burung melahirkan burung. Ayah dari dulu nggak jago main basket. Kamu juga mungkin nggak akan jadi pemain hebat. Lebih baik pikirkan hal lain. Ucapan itu langsung memadamkan semangat anaknya. Ia menunduk kecewa, bola basket berhenti memantul. Melihat wajah murung putranya, Chris tersadar bahwa ia baru saja melakukan kesalahan dan berkata lembut, jangan biarkan siapapun, bahkan ayah, mengatakan kalau kamu nggak bisa jadi seseorang. Orang yang gagal biasanya hanya akan bilang kamu juga nggak akan berhasil. Tapi kalau kamu punya impian, kejarlah, lindungi impianmu hari itu. Chris akhirnya berhasil menjual 1 alat pemindai. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bisa sedikit bernapas lega. Tak lama kemudian, masa pelatihan di perusahaan sekuritas pun dimulai. Para peserta magang tidak hanya harus mengikuti pelatihan lisan, tapi juga belajar dari buku teori investasi yang sangat tebal. Chris bekerja jauh lebih keras dari siapapun. Saat waktu istirahat 10 menit, ia turun ke lantai bawah untuk menyapa para atasan, mencoba belajar langsung dari mereka, mencari tahu hal-hal yang tidak diajarkan di kelas. Suatu hari, ketika sedang berbincang santai dengan salah satu bos, ia melihat alat pemindainya yang dulu hilang di stasiun bawah tanah. Sekarang alat itu berada di tangan seorang tunawisma gila di seberang jalan. Chris buru-buru berpamitan dan berlari mengejarnya. Tapi karena terlalu fokus pada alat itu, ia menyeberang tanpa memperhatikan jalan. Sebuah mobil menabraknya dengan keras. Tubuhnya terpelanting ke aspal, kepala pening, lutut luka parah. Ia mencoba bangun, tapi satu sepatunya terlepas dan hilang entah kemana. Meski kesakitan, ia tetap mencari sepatu itu di tengah jalan, tapi sia-sia. Akhirnya ia terpaksa berjalan dengan satu sepatu kembali ke kantor. Setiap hari, Chris harus menghadapi jadwal yang luar biasa padat. Siang hari, ia belajar keras di kantor, membantu para senior, kadang membelikan kopi, kadang disuruh membeli donat ke seberang jalan. Begitu jam kerja selesai, ia langsung berlari menjemput anaknya sekolah. Perjalanan mereka pun panjang, naik kereta bawah tanah, lalu berganti bus, hanya untuk sampai ke tempat tinggal kecil mereka yang sempit. Mereka harus menyeberangi hampir seluruh kota, hanya untuk bisa kembali ke penginapan dan tidur. Kadang karena terlalu lelah, Chris dan putranya tertidur di dalam bus. Setelah beberapa waktu menjalani pelatihan, mereka mulai mencoba menelepon calon klien asing. Demi menghemat waktu, Chris akan langsung menekan nomor berikutnya tanpa menutup gagang telepon, terus-menerus tanpa jeda. Ia bahkan tidak pernah minum air selama di kantor, supaya tidak perlu ke toilet dan bisa memanfaatkan setiap detik untuk bekerja. Dengan cara itu, ia bisa menyelesaikan pekerjaan 8 jam hanya dalam 6 jam, karena setiap sore ia harus buru-buru menjemput putranya pulang sekolah. Suatu hari dengan susah payah, Chris berhasil membuat janji dengan seorang direktur perusahaan besar. Orang itu hanya punya waktu beberapa menit, sekitar 20 menit kemudian. Chris pun langsung berlari menuju ke sana, dalam hati berdoa semoga kali ini bisa mendapatkan klien besar. Namun belum sempat masuk ke gedung, pelatih magangnya memanggil dan memintanya membantu memarkirkan mobil. Belum sempat Chris menjawab, sang pelatih sudah keburu pergi. Terpaksa, Chris membantu memarkir mobil itu. Saat ia sedang membuka pintu mobil dengan kunci, tempat parkir di depannya sudah direbut oleh mobil lain. Ia akhirnya harus mengemudi cukup jauh untuk menemukan tempat kosong. Setelah berhasil memarkir mobil, Chris kembali berlari secepat mungkin, seperti seekor macan kumbang hitam yang berlari mengejar mangsa. Namun meski sudah
sudah berlari sekencang itu, ia tetap terlambat datang dan melewatkan janji dengan direktur tadi. Demi menebus kesalahannya, di akhir pekan, Chris membawa putranya datang langsung ke rumah sang direktur untuk meminta maaf. Melihat ketulusannya dan betapa menggemaskannya anak itu, direktur pun luluh. Ia kebetulan hendak menonton pertandingan football bersama anaknya. Jadi ia mengundang Chris dan putranya ikut menonton bersama di ruang VIP stadion. Meskipun pertemuan bisnisnya gagal, Chris merasa semua perjuangannya tidak sia-sia, karena bisa melihat anaknya tertawa bahagia hari itu. Saat pertandingan selesai, orang-orang di ruang VIP mengira Chris adalah teman dekat sang direktur, dan banyak yang langsung memberinya kartu nama. Di bulan keempat masa magangnya, Chris akhirnya berhasil menjual semua mesin pemindai yang ia miliki. Ia sempat berpikir kehidupannya akan mulai membaik, tapi sebuah surat tiba-tiba menghempaskan harapannya kembali ke kenyataan. Itu adalah tagihan pajak sebesar $600 yang harus segera ia bayar. Setelah melunasinya, saldo di rekeningnya hanya tersisa $21. Untuk bertahan hidup, ia berusaha menagih utang $14 dari seorang teman lama. Namun, temannya menganggap bantuan memindahkan barang saat pindahan dulu sudah cukup sebagai ganti. Akhirnya, dua sahabat lama itu justru berselisih, hanya karena $14. Suatu hari di taman, Chris melihat kembali tunawisma yang dulu mengambil salah satu mesin pemindainya. Ia segera mengejar dan berhasil mengambilnya kembali. Jika bisa menjual mesin itu, setidaknya mereka punya uang makan untuk sebulan lagi. Ia membersihkan mesin itu dengan sangat hati-hati, lalu berhasil menemukan seorang dokter yang tertarik membelinya. Namun sayangnya, saat dinyalakan, lampu indikatornya tidak berfungsi. Transaksi pun batal. Lebih buruk lagi, ketika mereka kembali ke penginapan, semua barang-barangnya telah dikeluarkan keluar ruangan karena ia belum membayar uang sewa tepat waktu. Bahkan kunci kamarnya sudah diganti. Chris mencoba masuk lewat jendela tapi gagal. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk pergi dari sana bersama anaknya. Namun si kecil tidak mengerti. Ia terus menangis dan berteriak di depan pintu, tidak mau pergi. "Rumah kita kan di sini. Kenapa nggak bisa masuk, Ayah?" katanya. Untuk pertama kalinya Chris membentak putranya karena tekanan yang begitu berat. Tanpa tempat untuk pergi, mereka akhirnya menuju stasiun bawah tanah. Saat anaknya bertanya, "Kita mau kemana, Ayah?" Chris tidak tahu harus menjawab apa. Lalu anaknya menunjuk ke mesin besar dan berkata polos, "Ini mesin waktu, kan?" Karena sebelumnya ia pernah mendengar tunawisma gila menyebutnya begitu. Melihat itu, Chris tersenyum pahit dan menuruti imajinasi anaknya. Ia berkata, "Iya, ini mesin waktu. Kita akan kembali ke masa dinosaurus." Ia lalu mengajak anaknya bermain peran, seolah mereka sedang melarikan diri dari dinosaurus dan harus bersembunyi di gua. Ia menggiring anaknya masuk ke kamar mandi umum, menggelar tisu di lantai, lalu mereka tidur di sana. Saat malam semakin larut, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu keras-keras. Chris menahan pintu dengan kakinya sambil menutup telinga anaknya agar tidak mendengar suara keras di luar. Di saat itulah, pria yang selama ini berusaha tegar itu akhirnya tak kuasa menahan tangis. Ia menangis tanpa suara, karena ternyata di saat seseorang benar-benar terpuruk dan kehilangan harapan, air mata bisa mengalir tanpa perlu berkedip. Keesokan harinya, meski malam itu begitu berat, hidup harus terus berjalan. Sejak hari itu, kemanapun mereka pergi, Chris selalu membawa seluruh barang bawaannya. Demi tidak tidur di kamar mandi lagi, mereka ikut antre bersama para tunawisma di tempat penampungan. Namun antreannya begitu panjang, hingga sulit melihat ujungnya. Ketika hampir tiba giliran mereka, petugas mengumumkan bahwa hanya tersisa 4 tempat tidur. Demi mendapatkan satu tempat, Chris yang biasanya sopan pun terlibat perkelahian dengan tunawisma yang menyerobot antrean. Petugas marah besar dan mengusir keduanya. Untungnya ada orang yang membela Chris dan bersaksi bahwa memang si tunawisma itulah yang menyerobot. Tunawisma yang dituduh akhirnya hanya bisa menunduk malu dan pergi dengan lesu. Malam itu, Chris terlebih dahulu memandikan anaknya, lalu menidurkannya dengan hati-hati. Setelah sang anak terlelap, ia duduk di lorong penginapan dan mulai memperbaiki mesin pemindainya lagi. Ketika lampu lorong dimatikan, ia menyalakan lampu kecil dan terus membaca buku semalaman. Siang hari, Chris harus menemui banyak calon klien. Setelah jam kerja, ia berlari menjemput anaknya pulang sekolah, lalu menaiki bus menuju tempat penampungan tunawisma. Demi bisa naik bus tanpa ketinggalan, ia bahkan mengajari anaknya cara menyelinap masuk ke bus di saat ramai. Untuk mengejar pelajaran dari program pelatihan, ia membaca buku bahkan ketika makan. Tak lama kemudian tibalah hari ujian. Seorang peserta yang terkenal pintar sudah menyerahkan lembar jawaban lebih awal. Chris pun segera menyusul. Di dalam lift, peserta itu berkata bahwa soal-soalnya terlalu mudah. Chris hanya tersenyum dan berkata, "Bagian awal memang mudah, tapi soal terakhir cukup menantang." Mendengar itu, si peserta langsung panik dan bergegas kembali ke ruang ujian. Saat Chris bersiap pergi menemui klien, bosnya tiba-tiba meminta pinjaman $5 untuk membayar taksi. Chris menatap dompetnya yang hampir kosong, memegang uang $5 itu berulang kali, lalu dengan berat hati menyerahkannya juga. Karena ujian memakan waktu lama, malam itu mereka gagal masuk antrean penampungan. Dan karena uangnya habis untuk dipinjamkan ke bos, Chris hanya mampu memesan 1 porsi makan malam untuk anaknya. Ia menatap anaknya makan, menahan lapar tanpa sepatah kata pun. Malam itu, mereka tidur di stasiun bawah tanah. Untuk mendapatkan uang memperbaiki mesin pemindai, Chris akhirnya memutuskan menjual darahnya sendiri. Di saat seperti itu, ia sadar satu-satunya hal yang masih bisa ia jual hanyalah darahnya. Dengan uang hasil menjual darah, ia langsung membeli lampu tabung berbentuk U agar mesin pemindainya bisa diperbaiki.
Setiap malam, mereka berdua kembali berjuang antre masuk penampungan bersama para tunawisma. Chris sering merasa sangat bersalah pada anaknya yang masih kecil, tapi sang anak justru tersenyum, mengusap wajah ayahnya, seolah berkata semuanya akan baik-baik saja. Setelah mengganti lampu mesin, Chris menekan tombol daya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mesin itu menyala kembali. Cahaya dari alat itu seakan menerangi seluruh ruangan, seperti secercah harapan yang mengusir gelapnya kehidupan mereka. Keesokan harinya, Chris berhasil menjual mesin pemindai itu, dan mendapatkan uang untuk hidup selama sebulan. Malam itu, mereka tidak perlu antre di penampungan lagi. Kali ini mereka bisa tidur di kamar hotel sungguhan. Tapi mungkin karena sudah terlalu lama tidur di lantai keras, mereka justru tertidur di sofa sebelum sempat naik ke tempat tidur. Keesokan harinya setelah bekerja, Chris mengajak anaknya bermain di pantai. Semua beban dan penderitaan seolah menjauh. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, keduanya tertawa bersama dengan tulus. Menjelang akhir masa magangnya, ia tetap tidak yakin apakah dirinya akan diterima menjadi karyawan tetap. Akhirnya, pada hari terakhir, ketika ia sedang menelepon calon klien, seseorang datang memberitahu bahwa bos memanggilnya ke kantor. Chris segera mengenakan jas lusuhnya dan masuk dengan gugup. Tak disangka, sang bos tersenyum dan menjabat tangannya. "Chris, kemejamu bagus sekali. Besok tolong pakai yang sama ya," katanya. Chris tertegun, matanya memerah menahan air mata. Ia yang biasanya banyak bicara, kini hanya mampu mengangguk berkali-kali, tidak bisa berkata apapun. Saat hendak keluar ruangan, bos memanggilnya lagi, hanya untuk mengembalikan uang $5 yang dulu ia pinjam. Tindakan kecil itu menjadi simbol penghargaan besar bagi Chris. Keluar dari kantor, tangannya bergetar memegang buku catatan, dan ketika sampai di luar gedung, air matanya jatuh tak terbendung. Ia menatap langit dan bertepuk tangan, sekuat tenaga, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Tepukan itu adalah tanda kemenangan seorang ayah yang tak pernah menyerah. Di saat itu juga, kebahagiaan akhirnya benar-benar mengetuk pintu hidupnya. Chris berlari ke sekolah anaknya, memeluk putranya erat-erat, dan berjanji dalam hati. Mulai sekarang, mereka tak lagi harus berlari terburu-buru di jalanan. Kini mereka bisa berjalan santai, bergandengan tangan. 6 tahun kemudian, Chris Gardner mendirikan perusahaan investasinya sendiri. Di akhir film, pria kulit hitam yang lewat di dekat Chris dan anaknya adalah Chris Gardner asli, tokoh nyata yang kisah hidupnya menjadi dasar film ini. Film ini berjudul The Pursuit of Happiness, disutradarai oleh Gabriele Muccino, dibintangi oleh Will Smith dan putranya Jaden Smith. Film legendaris ini dirilis pada tahun 2006. Meski diproduksi di Hollywood, kisahnya begitu dekat dengan realita hidup banyak orang, betapa sulitnya orang miskin untuk bangkit. Bukan karena mereka malas, tapi karena hidup menjerat mereka begitu erat hingga tak ada ruang untuk bernapas. Seperti Chris dalam film ini.